Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang Bauhaus. Yang pertama, kami ingin menjelaskan sejarah Bauhaus. Pada abad ke-20, beberapa gaya seni avant-garde art membantu membentuk seni modern. Sementara, banyak dari genre Bauhaus, termasuk surrealisme berbasis alam bawah sadar, dan ekspresionisme abstrak energik didominasi lukisan-lukisan yang disukai. Gerakan Bauhaus mencakup beragam medium, bahan, dan disiplin ilmu. Bauhaus berasal dari kata bauen atau to build dan Haus atau house. Bauhaus secara harfiah diterjemahkan sebagai construction house. Bauhaus berasal dari sekolah seni Jerman abad ke-20 yang dibangun oleh Walter Gropius. Sekolah tersebut akhirnya berubah menjadi gerakan seni modernnya sendiri yang ditandai dengan pendekatan uniknya terhadap arsitektur dan juga desain. Bauhaus muncul pada abad ke-20. Beberapa gaya seni avant-garde membantu membentuk seni modern. Bauhaus mendominasi banyak outlet seni eksperimental Eropa sepanjang 1920-an dan 1930-an. Di slide terdapat contoh karya Bauhaus. Bauhaus adalah sebuah ikon dari perkembangan seni dan arsitektur yang lahir akibat revolusi industri di daratan Eropa. Seni dan arsitektur Bauhaus merupakan aliran dengan ideologi perdamaian antara seni dan industri. Kelahiran Bauhaus awalnya terbentuk dari Deutscher Werkbund pada 9 Oktober 1907 di München, Jerman. Deutscher Werkbund bisa kita lihat gambarnya di slide. Deutscher digagas oleh dua arsitek, yaitu Theodor Fincher dan juga Hermann Muncheses. Deutscher Werkbund adalah nama kelompok diskusi yang terdiri dari seniman muda, arsitek muda, penulis muda, pengrajin muda, dan kalangan industri. Mereka mencari solusi untuk meningkatkan kualitas produk-produk desain di Jerman. Selain itu, diskusi ini juga mengarah pada usaha melepaskan diri dari idiom-idiom desain konservatif yang telah berkembang di daratan Eropa, termasuk Jerman selama berabad-abad, sehingga Deutscher Werkbund dikenal sebagai pionir modernisme dalam ranah arsitektur. Deutscher Werkbund sendiri terpecah menjadi dua kelompok pada tahun 1914 karena perbedaan ideologi. Kelompok pertama bernama kelompok Typischerung dan kelompok kedua bernama kelompok Kunstoblen. Arsitek muda bernama Walter Gropius sendiri tergabung ke dalam kelompok Kunstoblen yang nantinya akan menciptakan Bauhaus. Pada tahun 1919, Staatliches Bauhaus didirikan oleh Walter Gropius. Pelopor internasional style dan mengenalkan konsep form follows function, yaitu bentuk bangunan mengikuti fungsi yang ada pada bangunan tersebut. Bauhaus memiliki pengaruh besar terhadap arsitektur dunia. Kota Weimar, Jerman pada 1919 adalah sebuah akropolis atau negara kota berbentuk republik yang baru saja berdiri. Bauhaus merupakan hasil penggabungan dari dua sekolah seni, yaitu Kungl. School atau Grand Ducal Saxon School of Arts and Crafts dan juga Hochschule für Bildende Kunst atau Grand Ducal Saxon Academy of Fine Arts. Kelahiran Bauhaus ditandai dua hal. Selain tuntutan dunia industri terhadap masalah-masalah desain yang lebih fleksibel dan bisa diproduksi secara massal, ini juga didorong revolusi desain dari kemunculan tren gaya Art Deco di Paris, Prancis, dan kelompok De Stijl di Rotterdam, Belanda pada periode yang sama. Bauhaus lebih mengutamakan kepada penciptaan prinsip-prinsip dasar modern berbeda dengan Art Deco yang lebih kepada hasil penerapannya.
tokoh-tokoh dari Bauhaus, yaitu ada Walter Gropius. Walter Gropius ini dilahirkan di Berlin. Walter Adolf Gropius yaitu seorang penjabat pemerintah, dan Manon Augustin Pauline Scanweb itu adalah putri politikus Prusia Georg Scanweber. Orang tuanya kaya dan terhubung dengan baik, dan Gropius menghabiskan musim panasnya di tanah pemilik keluarga pemilik tanah. Walter Gropius yaitu seorang senior memiliki minat dalam arsitektur dan Pama Gropius. Martin Gropius juga seorang arsitek yang mapan komisi terbesar adalah desain untuk musim dekorasi Berlin pada tahun 1881, dan akibat minat Gropius dalam arsitektur itu adalah berasal dari usia muda. Yang kedua ada Ludwig Mies van der Rohe, yaitu lahir di Jerman pada tahun 1886. Ludwig ini membuka jalan baru dengan desain arsitekturnya. Dia mulai sebagai juru gambar sebelum kemudian menyerang sendiri. Selama Perang Dunia ke-1, Mies bertugas di Jerman dan kemudian menjadi arsitek terkenal di Jerman, menciptakan struktur paviliun Jerman untuk pameran Barcelona 1929. Pada akhir 1930, Mies berimigrasi ke Amerika Serikat. Di sana ia menciptakan karya-karya modernis terkenal seperti Lakeshore Drive Apartemen dan Seagram Building. Yang ketiga ada Marcel Breuer. Marcel ini lahir pada tanggal 21 Mei 1902 di Pisch, Hongaria, sebuah kota kecil dekat sungai Danube. Setelah lulus dari sekolah menengah di Magyar Király Foreliskola di Pécs, Breuer ini mendaftar di Akademik Seni Rupa di Wina untuk belajar melukis. Tempat ia ditawari beasiswa, Breuer ini sangat ingin bekerja dengan tangannya dan bergabung dengan studio pembuat kabinet saudara arsitek. Pada usia 18 tahun, pada tahun 1921 ia pindah ke Weimar, Jerman untuk mendaftar di sekolah Bauhaus. Yang keempat ada Le Corbusier. Dengan nama lain Le ini yaitu Charles Edward atau Jenner. Lahir pada musim gugur pada tahun 1887 di kota industri kecil. Dia di bagian pegunungan Jura, tepat di seberang perbatasan dari Prancis. Kota ini terkenal dengan industri pembuatan jamnya. Janet sering melakukan perjalanan dengan ayahnya ke pegunungan di sekitar La Chaux-de-Fonds yang bisa menjadi akrab dengan alam dan lingkungan. Yang keenam ada Johannes Itten. Johannes Itten ini dilatih sebagai guru sekolah dasar. Itten ini bergabung dengan induktur pertama di Bauhaus, di mana ia adalah seorang master dari tahun 1919 sampai 1923. Perkembangan awalnya sekolah merevolusi pendidikan seni. Alih-alih meminta siswa menyalin karya old master, ia mendorong mereka sendiri untuk bereksperimen dengan warna, bahan, dan bentuk. Ini adalah Johannes Itten dan ini ada contohnya. Berikutnya adalah hasil-hasil karya berawal dari arsitektur, lukisan, dan interior. Akan dijelaskan oleh saya, Made Rusa Delima. Yang pertama diawali dari hasil arsitektur Bauhaus, yaitu Schocken Department Store yang dibangun di Jerman oleh Simon Schocken. Department Store ini terbangun sebelum Perang Dunia Kedua. Yang kedua adalah Einstein Tower. Einstein Tower ini dibangun di Jerman, yaitu observatorium yang digunakan untuk meneliti luar angkasa. Kenapa dinamakan Einstein Tower? Karena tower ini berdiri di Albert Einstein Science Park. Yang ketiga adalah Child House. Child House ini termasuk dari arsitektur Bauhaus yang paling unik, dikarenakan ujungnya atau puncaknya yang terlihat runcing seperti haluan kapal. Child House dibangun di Jerman oleh Fritz Hauger. Child House adalah gedung kantor yang terdiri dari 10 lantai.
Berikutnya adalah Hotel Samoy Homan. Hotel Samoy Homan adalah hotel berbintang 4 yang dibangun di Bandung, Jawa Barat. Hotel ini dibangun oleh keluarga Homan. Hotel ini terkenal karena tamu-tamunya dan arsitekturnya. Berikutnya adalah lukisan-lukisan di era Bauhaus. Berikut ini adalah karya dari Wassily Kandinsky. Seperti yang bisa kita lihat, warna merah, biru, hitam, dan kuning mendominasi lukisannya, dan lukisannya sedikit terlihat abstrak. Kemudian ada lukisan di era Bauhaus yang disebut sebagai Red Balloon. Red Balloon dibuat oleh Paul Klee. Berbentuk geometris warna-warni seperti melayang dan itu membuat lukisan tersebut unik. Satu lingkaran yang berada di tengah terlihat mencolok karena geometri yang lain berbentuk kotak. Sehingga membuat fokus kita mengarah kepada lingkaran merah tersebut. Di sebelahnya ada lukisan yang disebut sebagai Yellow Red Blue. Karya tersebut dibuat oleh Wassily Kandinsky. Warna primer dilukiskan menampilkan bentuk kotak, lingkaran, segitiga, dan dicampur dengan gaya abstrak. Kemudian berikutnya adalah interior-interior di era Bauhaus. Seperti yang bisa kita lihat, bentuknya sangat unik, warnanya juga unik, dan terlihat sedikit modern. Ada kursi, ada lampu, dan ada meja. Saya akan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik karya dari era Bauhaus. Ciri-ciri atau karakteristik dari karya era Bauhaus antara lain adalah banyak menggunakan warna-warna yang cemerlang. Warna cemerlang itu sendiri dapat dikatakan warna yang ke arah tua dan tidak mencolok di mata. Lalu, karya Bauhaus juga menggunakan bentuk yang geometris. Seni Bauhaus secara keseluruhan sangat harmoni, atau bisa dikatakan selaras atau serasi. Jika karya ini menggunakan huruf, maka huruf yang digunakan adalah huruf yang tebal. Seni ini memiliki layout yang seimbang. Maka dari itu, karya Bauhaus terkesan sangat modern. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih telah mendengarkan.